Yang terhormat Bapak Bayu serta teman-teman yang hadir di studio ini semua. Marilah pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang mana kita telah dipertemukan dari beberapa macam penyakit bersama Pak Bayu. Semoga dengan lantaran Pak Bayu ini penyakit kita semua segera bisa diatasi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya sudah menderita sakit ginjal yang saya ketahui lamanya sudah 4 tahun. Sebelumnya itu sudah berapa, saya tidak tahu. Tahu-tahu saya ini sakit panas sekali dan saya bawa ke rumahnya dokter. Terus kaki saya bengkak, dipijat sama dokter, oh ini sakit ginjal. Sakit panasnya sudah bisa diatasi. Ternyata sampai sekarang sakit ginjal saya belum bisa diatasi. Padahal setiap bulan saya ke dokter, apa katanya dokter saya laksanakan. Ternyata Allah belum ridho kalau penyakit saya itu hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu malam Jumat kemarin jam 1:30 malam saya mendengarkan radio, dan radio ini saya tidak tahu alamatnya. Yang tahu alamatnya, nomornya, terus saya tidak serantan SMS dibalas. Setelah dibalas saya tidak serantan lagi, saya langsung ngebel. Terus saya tanyakan, ini radionya alamatnya mana Pak? Kemarin itu tak cari, saya ke Buabras sampai ke timur. Tulisan radio ini kurang besar, kurang besar. Nah, oh iya. Terus himbauan saya, karena ini insya Allah menurut prediksi saya, orang-orang yang datang di sini semakin banyak dan semakin banyak. Nanti dibuatkan bor yang besar, biar nanti orang yang lewat tahu, mudah membacanya. Saya sendiri kemarin itu sulit, tak baca ini sulit. Ini apa ini? Nanti kalau bornya besar, mudah membacanya. Terus yang terpenting, alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu langsung dengan Pak Bayu. Nanti mohon diberi saran dan penjelasan yang sedetail mungkin penyakit saya ini segera bisa sembuh. Lah terus sekarang saya menjalar lagi. Pertama sakit itu, terus tambah asam urat, tambah kolesterol, tambah saya ini maunya kerja berat, membuat genteng. Sekarang tidak bisa membuat genteng. Masalahnya apa? Untuk angkat berat tidak bisa karena sakit ambien, gitu loh. Jadi ada 4 penyakit yang saya derita. Ini susah sekali. Saya ya, setahun yang lalu seperti saya ini orang frustasi, tidak punya harapan hidup sama sekali. Terus saya ini mendekat diri kepada Allah. Seakan-akan saya dikasih mati ya sudah siap gitu, karena sakit saya. Lah ini ketemu radio studi ini, saya langsung semangat hidup lagi karena keterangan Pak Bayu yang saya dengar di radio itu kok masuk akal sekali keterangan-keterangan ini. Obat ini tidak menyembuhkan tapi menyehatkan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Itu saya yang paling setuju, masuk akal sekali gitu loh. Sekian dan terima kasih. Jadi ini seperti yang sering kali saya singgung di dalam talk show, penyakit ini diderita lebih dari 70% orang. Jadi kalau yang hadir di sini, seandainya di sini ada orang 20 atau lebih gitu ya, itu berarti orang 14-nya semua mengalami kasus yang sama sebenarnya. Cuman bagi orang-orang tertentu itu dianggap sepele. Kalau sudah belum parah dianggap sepele. Lah nanti begitu sudah susah jalan, sudah sakit semua, itu baru bingung. Nah karena itu kita punya gerakan namanya GHS, Gaya Hidup Sehat. Bagaimana caranya? Sebenarnya penyakit ini tidak perlu muncul, tidak perlu ada kalau kita dari awal kita hidupnya sehat. Ini sebelum saya jawab, saya ini kesaksian dulu ini Pak. Usia saya baru 40 tahun. Usia saya baru 40 tahun, tapi terus terang saya belum ada tanggal merah. Saya hampir berapa tahun ya, mungkin lebih dari 5 tahun ini belum ada tanggal merah.
Jadi semua tanggalan itu menurut saya itu harinya cuma Senin aja. Belum ada Minggu dan belum ada Sabtu. Jadi makanya saya sering kali lupa kalau ditanya teman-teman ini hari apa, pokoknya jangan tanya ini hari apa. Yang saya tahu cuma ini tanggal berapa itu saya tahu. Kenapa kok begitu? Karena saya belum ada libur. Tapi saya bersyukur kenapa? Saya dulu ketika usia saya 30 tahun saya banyak sakit. Saya umur 30 tahun itu kena sakit kanker. Kalau jenengan pirsani saya hari ini kan tidak pakai kacamata. Dulu kacamata saya tebel Pak, ada -7. -7. Jadi kalau nyetir mobil itu mobil bisa jadi 4. Lampunya itu sudah semua kayak lampu. Jadi tidak bisa nyetir, apalagi nyetir malam tidak bisa. Tapi ketika kami bergelut di herbal ini, kenapa saya kalau mungkin jenengan dengarkan saya di radio kayak sangat meyakinkan? Karena saya tidak pernah bercerita apa yang saya tidak tahu. Dan itu paling penting. Jadi suatu produk dinilai dari kejujurannya. Dan visi saya secara pribadi bagaimana saya bisa menolong banyak orang. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang sehat. Kasus-kasus sederhana seperti tadi membuat orang banyak menjadi tidak sehat. Gitu loh. Saya membuktikannya. Saya lepas obat itu sudah lebih dari 5 tahun. Kami sekeluarga, kami dari keluarga medis. Istri saya dokter, istri saya seorang direktur rumah sakit. Kami stop semua obat. Bukan berarti kami anti obat. Tapi kami mau hidup lebih lama, hidup lebih sehat. Jadi anak-anak kami semua. Jadi kalau yang ada di gambar-gambar itu yang luka bakar itu anak saya yang nomor 2. Kenapa saya bisa ngotot kalau orang sakit luka terbakar bisa sembuh betul? Karena bukan percobaannya, saya tidak sengaja anak saya terbakar kebetulan ya terbakar. Nanti jangan dipikir terbakar, itu beda sekali. Jadi waktu tidak ada minyak tanah dia kena bensin terbakar, tapi ya saya bersyukur dia betul-betul sembuh, tidak ada bekas sama sekali. Waktu itu memang saya ujari anak saya, nek pancene betul-betul sembuh, ya itu sudah mujizat bagi saya. Kenapa kok begitu? Dia tak ceritakan dimanapun saya berjalan. Terus yang kedua, kalau dia ada cacat, apalagi yang terbakar kan mukanya. Ya itu pacuan bagi saya untuk membuat yang lebih baik lagi. Itu bagi kami seperti itu. Karena itu di dalam talkshow dimanapun saya selalu seolah-olah sangat meyakinkan. Karena apa? Karena apa yang saya ceritakan adalah benar di atas benar. Saya tidak kepingin jualan banyak, barangnya siapa juga yang dijual, tidak ada. Itu yang paling penting. Nah, harapan saya ketika umur 30 tahun saya tidak sehat, umur 40 tahun saya kemarin general check up dan saya juga heran sebenarnya. Kenapa kok heran? Setelah saya cek semua ternyata semua normal. Yang heran lagi usia saya jauh lebih muda 10 tahun. Jadi artinya saya usia sekarang ini seperti usia saya di usia yang ke-30 tahun. Jauh lebih bagus. Orang tua saya umur 70 tahun hari ini. Ketika dia sakit umur 60 tahun kurang, mulai saya SMA dia sudah sakit-sakitan diabetes, kena dia kena hepatitis B. Kemudian sekarang usia 70 tahun justru lebih sehat sekarang ini dibanding dia usia 60 tahun. Artinya kenapa? Proses regenerasi sel itu ada. Proses pemulihan kembali itu ada. Tapi memang butuh waktu. Berapa lama ya? Kalau ideal mau jujur saya katakan ya kalau bisa ya 2 tahun lah gitu kalau mau, tapi kalau enggak mau kan semua pilihan kan seperti itu. Nah untuk Bapak tadi kasus asam urat itu sepele, seandainya ketemu saya 3 tahun lalu, seandainya Pak ya, tapi masalahnya belum sampai di tempat ini. 3 tahun lalu belum ada produk yang terdahulu yang mungkin sudah sampai di tempat ini. Seandainya waktu itu sudah konsumsi produk itu, mungkin hari ini Bapak sudah tidak pernah sampai seperti ini. Tapi ada tapinya, karena sudah terlanjur sakit ya bagaimana lagi, kita harus proses obati. Nah butuh waktu berapa lama untuk betul-betul sembuh? Cepat Pak. Kalau cuma menghilangkan bengkak, memperlancar kencing, mengenakkan semuanya, 1 bulan sembuh. Tapi saya katakan yang sembuh bukan penyakitnya, yang sembuh bukan penyebabnya. Yang sembuh itu yang cuma kelihatannya, yang sakit itu aja yang sembuh. Nanti kalau stop pasti kumat lagi. Kenapa kok begitu? Karena sumbernya belum sembuh gitu loh. Kalau orang Jawa bilang poknya itu, oyotnya itu belum betul-betul dicabut. Nah kalau mau sembuh menurut saya sembuh yang sebenarnya itu sampai akarnya kita cabut, itulah betul-betul sembuh. Butuh berapa lama? Butuh waktu. Nah karena itu
Ini sebagai jawaban, bukan hanya untuk Bapak, bagi pendengar semua. Sebelum sakit seperti ini, kalau diteruskan apa yang terjadi? Pasti gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal apa yang terjadi? Pasti cuci darah.